Halo kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Kali ini, Thalia akan membahas alur cerita anime terbaru yang berjudul Orient yang dirilis tanggal 6 Januari 2022. Anime ini menceritakan tentang Jepang pada era Sengoku yang masih terpecah-pecah, di mana banyak manusia masih tunduk dan menyembah pada iblis. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah negeri yang bernama Hinomoto. Pada zaman itu, Hinomoto merupakan dunia para manusia. Sayangnya, era manusia itu berakhir saat iblis muncul secara tiba-tiba. Namun, selalu ada yang melawan kekuasaan iblis dan bertarung secara terus-menerus. Mereka adalah geng samurai, yaitu satu-satunya yang bisa melawan iblis, dan kisah pun baru dimulai. Pada tahun 151 jajahan Oni atau iblis di sebuah kota yang bernama Tatsuyama. Di kota itu, manusia dibutakan oleh iblis dan menyembah iblis sebagai Tuhan mereka. Shin pun berpindah ke sekolah pelatihan penambang yang berada di kota Tatsuyama. Di sana, ada seorang murid lelaki yang bernama Musashi yang mempunyai keahlian hebat dalam menambang. Musashi menjadi kebanggaan para murid lain dan mendapat pujian si penambang jenius. Guru mereka mengatakan, samurai itu adalah orang jahat yang selalu menggunakan kekerasan. Namun, Musashi sudah mengetahui kebenaran kalau samurai itu adalah satu-satunya keberadaan yang bisa melawan iblis. Sejak kecil, Musashi sudah menyukai keahlian pedang dan sering berlatih dengan sahabatnya yang bernama Kojiro. Saat itu ayahnya Kojiro menceritakan tentang pertarungan sengit antara samurai melawan para iblis. Mereka juga diberitahu kalau satu-satunya keberadaan yang bisa melawan iblis adalah samurai. Sayangnya, ayah Kojiro itu sudah meninggal dan hanya ada di saat mereka masih kecil. Saat Musashi dan Kojiro masih kecil, mereka berjanji akan menjadi samurai dan akan membentuk kelompok untuk memburu iblis. Kembali ke masa sekarang, di mana Musashi dan teman-temannya diberitahu bahwa besok akan ada upacara penerimaan untuk melayani iblis. Sebelum sekolah pelatihan itu selesai, mereka diminta untuk meneriakan mimpi mereka di masa depan. Musashi berniat mengatakan mimpinya menjadi samurai. Namun, hal itu rupanya bukan hal mudah untuk Musashi. Jam pelatihan pun selesai, dan Musashi bergegas menuju rumah Kojiro yang berada di tempat terpencil. Musashi mengajak Kojiro untuk keluar dari kota dengan tujuan membasmi iblis di hari upacara penerimaan besok. Namun tanpa diduga, Kojiro justru menyerah mengejar mimpinya dan menganggap cerita ayahnya itu bohong. Kojiro mengatakan kalau Musashi sudah melupakan impian menjadi samurai dan lebih memilih menjadi penambang. Kojiro sengaja mengatakan hal itu agar Musashi bisa menjalani hidupnya dengan normal. Kojiro tidak ingin Musashi menjalani hidup seperti dirinya yang dijauhi oleh semua orang. Di sini kita diperlihatkan dengan masa kecil Kojiro yang sangat menyedihkan. By the way guys, Kojiro adalah salah satu keturunan langsung samurai. Karena hal itu, Kojiro diasingkan dan rendahkan oleh semua orang dan harus menjalani hidup dengan penuh hinaan. Keesokan harinya, upacara penerimaan itu dimulai, dan semua murid dari pelatihan penambang memasuki gerbang iblis. Mereka belum menyadari kalau selama ini iblis sudah menipu mereka. Berbeda dengan Musashi, yang berniat membasmi para iblis dan menunjukkan keseriusannya kepada Kojiro. Mereka kemudian menaruh semua barang bawaan dan masuk ke tempat penambangan.
君たちが働く楽園です。 Mereka pun dibuat kaget saat melihat para penambang yang dipekerjakan tanpa istirahat. Bahkan, banyak dari penambang yang mati dan jadi santapan para iblis. Musashi yang sudah tahu hal itu, mencoba melawan iblis dan baru menyadari kalau senjatanya ada di luar. Kenshin Musashi ga Oni taiji shite yaru ze! Domotte Oni sama ni kitaboi! Sementara Kojiro menemukan tas Musashi yang tertinggal di rumahnya. Ia pun menemukan buku catatan yang berisi teknik bertarung menggunakan kapak. Shin pun berpindah ke Musashi yang sudah babak belur dihajar oleh iblis. Di sini dijelaskan, alasan Musashi menyembunyikan mimpinya. Ia tidak mau dikucilkan dan dijauhi teman-temannya jika mereka mengetahui mimpi Musashi yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, Musashi mengatakan mimpinya, yaitu menjadi seorang samurai. Gakkou de osowatta yume da! Koufu ni naru! Bushi da! Bakero! Beruntungnya, Kojiro datang dengan tepat waktu dan berhasil melepaskan Musashi dari cengkraman iblis. Kojiro juga membawakan senjata milik Musashi dan mereka pun bertarung bersama. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba sebuah cahaya muncul secara tiba-tiba. Para pengikut iblis menyebutnya kemunculan Tuan Iblis. Belum diketahui secara jelas, namun kemunculan cahaya itu menutup part 1 kali ini. 二人で鬼退治